Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang Sustainability Development Goals. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny Dermawan dengan kedua teman saya, yaitu Dela Amelia dan Dewoti Tian Ilahi. Di sini saya ingin mempresentasikan konsep dan pengertian dari Sustainability Development Goals, yaitu Sustainability Development Goals, pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Pada tanggal 25 September 2015, bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut dengan PBB, para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Bapak Yusuf Kala, turut mengesahkan agenda Sustainability Development Goals dengan mengusung tema Mengubah Dunia Kita. Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan Sustainability Development Goals yang berisi 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan, berlaku sejak 2016 yang lalu hingga 2030 yang akan datang. Selanjutnya, teman saya Dela Amelia yang akan melanjutkan poin-poin dari Sustainability Development Goals. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Amalia Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Denny. Dan di sini ada landasan hukum Sustainability Development Goals Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan Sustainability Development Goals. Presiden Jokowi telah mendatangani Peraturan Presiden atau Perpres Sustainability Development Goals Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian Sustainability Development Goals dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sustainability Development Goals telah mengawal perumusan Perpres ini kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu dan turut memberikan catatan kritis serta draft alternatif Perpres Sustainability Development Goals. Dan di sini juga ada prinsip Sustainability Development Goals. Sustainability Development Goals tidak meninggalkan satu orang pun atau leave no one behind. Tidak meninggalkan satu orang pun merupakan prinsip utama dari Sustainability Development Goals. Dengan prinsip tersebut, setidaknya Sustainability Development Goals harus bisa menjawab dua hal, yaitu pertama, keadilan prosedural, yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlihat dalam keseluruhan proses pembangunan. Yang kedua, keadilan substansial, yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal. Sekian dan terima kasih. Saya Dewoti Tian Ilahi ingin melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu 17 tujuan Sustainability Development Goals. 1. Ada kemiskinan atau poverty, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di setiap tempat. 2. Ada pangan atau food, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan meningkatkan pertanian yang berkelanjutan. 3. Kesehatan atau health, menjamin hidup yang sehat dan meningkatkan kesehatan atau kesejahteraan bagi semua pada semua usia. 4. Ada pendidikan atau education, menjamin pendidikan yang berkualitas, inklusif dan adil, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. 5. Ada perempuan atau woman, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan gadis. 6. Air atau water, menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua. 7. Ada energi
menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua. 8. Ada ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Partisipasi penuh dalam pekerjaan yang produktif, jenis pekerjaan yang layak bagi semua. 9. Ada infrastruktur, membangun infrastruktur atau prasarana yang awet, kuat, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung inovasi. Ke-10, ada ketidaksetaraan atau inequality, mengurangi ketidaksetaraan atau inequality dalam dan antar negara. 11. Ada pemukiman atau habitation, membangun kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, awet, kuat, dan berkelanjutan. 12. Ada konsumsi atau consumption, menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. 13. Ada iklim atau climate, mengambil langkah-langkah tindakan yang segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. 14. Ada ekosistem kelautan atau marine ecosystem, melindungi dan menggunakan lautan, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan. 15. Ada ekosistem, melindungi, memulihkan, dan meningkatkan penggunaan ekosistem bumi secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, menghentikan dan membalik degradasi atau kerusakan tanah, dan kehilangan biodiversitas atau keragaman hayati. 16. Ada kelembagaan atau institution, menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua, membangun lembaga yang efektif, accountable, atau dapat dipertanggungjawabkan, dan inklusif pada semua level. 17. Ada keberlanjutan atau sustainability, memperkuat cara implementasi dan merevitalisasi atau menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Sekian